lagu Rindu Tiada Berhenti diciptain untuk papa saya tercinta. Ini Dan si Halina Anandu. ya, saya sewa dalam Depaken dan Saya Asep dari vokalisnya Depaken. saya Kang Fauzi. Kenalin kita udah lama dan kalian udah lama, cuman pas baru aja kita kerjain ini dan kebetulan dapat musibah yang sama, musibah yang sedih. Kalau boleh tahu ini lagu ini bercerita tentang apa, Pak? Lagu Rindu Tiada Bertepi bercerita tentang kita itu kehilangan seseorang yang kita sayangi, tapi tidak bisa bertemu lagi. Jadi disalurin di lagu Rindu Tiada Bertepi. Mungkin ada campur tangan dari Mas Ikang sendiri di proyek lagu ini atau seperti apa sih Ikang sendiri? Enggak, aku sebenarnya hanya sebagai bintang tamu aja ya, karena mereka memang udah profesional, jadi udah ini lagu dijadi gitu. Jadi aku tinggal masuk aja sesuai dengan karakter aku, ikut sedikit tapi mewarnai lah, karena di sini ada persamaan perasaan ya. Kita kehilangan seseorang yang sangat amat kita cintai, jadi ya disitulah letaknya mungkin kolaborasi ini menjadi suatu hal yang lebih bermakna gitu ya. Berarti proses produksinya itu sebelum atau sesudah kemudian? Sebelum ya, kayaknya Ewa udah bikin sama ini ya, cuman momentumnya yang pas gitu. Tapi kalau dilihat dari liriknya seperti mendapatkan sih Iya emang. Jadi emang dari liriknya sebenarnya ini universal ya, buat teman-teman mungkin yang pernah kehilangan teman, orang tua, suami, istri tercinta, pasti bisa sangat amat merasakan ya. Sangat memukul hati kita ini ya, dan bagaimana cara kita menyikapi musibah ini menjadi sesuatu hal yang akhirnya kita harus memahami ini sudah kehendak Allah ya. Jadi Saat mendengarkan lagunya, apakah langsung merecall memori-memori bersama? ya itu pasti makanya tadi kalau dilihat teman-teman itu mata saya bengkak. Saya berhari-hari nangis, tapi akhirnya saya menemukan dan harus saya paham rencana Allah ke yang terbaik, dan saya harus ikut dan harus mengerti ya, untuk ya salah satunya ya untuk bukan menghibur ya, untuk mengurangi bukan terlalu mendalam ini ya dengan kegiatan-kegiatan ya. Makanya saya juga tetap konsisten dengan job ngaji saya gitu ya, dan disitulah saya bisa dapat booster lagi, dan juga istri saya juga pasti senang sekali kalau saya nyanyi. Mas Ikang, ini kan biasanya Mas Ikang menyanyikan sebuah lagu, tapi kali ini sebagai supporting dalam lagu ini. Iya. Mungkin seperti apa sih pengalaman? Iya, justru itu karena saya menghargai dia tuh pengen Ewa ini pengen kita men-share kedukaan kita ini. Orang yang sangat amat berduka ini ya, dalam kondisi seperti ini aku kayak punya teman gitu. Dia juga cerita orang tuanya seperti apa, dan kebetulan orang tuanya tuh fansnya aku benar gitu. Jadi ya kita klop lah begitu gitu. Karena ini lagu sangat menyentuh banget gitu. Cuman ya saya mohon di sini juga banyak nanya soal Ewa sama ini yang penyanyinya nih. Karena memang ini sesungguhnya proyek mereka, aku bantu gitu, karena emang kita berkelana. Ya, produksinya sendiri apakah sulit untuk bersama Kang sendiri gitu? Awalnya nggak percaya ya, karena kita tahu Om Ikang lagi masa berduka, baru kehilangan. Tapi di sini kayak mau share bahwa aku juga kehilangan orang tua, kehilangan orang yang kita sayangi yang sangat spesial dan sangat berharga sekali. Jadi kita coba mediasi sama Om Ewa
coba tolong dengerin dulu awalnya ya ditolak semua kan. Iya. Memang menolak semua ya benar. Dan tahunya alhamdulillah tes Iya. Iya benar. genre apa liriknya genrenya lebih ke pop. Pop. Ya ini emang bukan genrenya saya, tapi saya menghargai ininya apa lirik juga apa kesenduan daripada lagu inilah yang bisa membuat apa mengurangi rasa kerinduan kita dengan orang yang sangat amat kita cintai. Bisa dikatakan untuk kado itu juga ngasih, apalagi kemarin lagi Bang Pali dikasih lagu seperti ini gitu untuk tambahan. Iya. Justru kayak lebih apa ya, lebih kayak bukan kado ya, kayak Kita yang dapat kado Bang. kayak kita malah nambahin beban. Karena waktu di hari ulang tahun Om Ikang, waktu kita proses syuting, aku lihat sendiri Om Ikang tuh kayak nggak acting, dia bilang nggak acting Om Ikang. Jadi Ya, emang real. iya, real, apalagi masih perpustakaan filmnya, pas liriknya, pas gesturnya, itu gitu. syutingnya di rumah saya karena mereka saya anggap karena kita ketemu dalam keadaan duka yang mendalam, saya anggap saudara kan. Masya Allah. Jadi ya saya juga bilang saya bisa melakukan ini ya sesuai dengan kemampuan yang saya punya dan kondisi saya yang ada. Jadi jangan berharap pada saat saya ulang tahun itu gembira. Buat saya itu kayak mendustakan seharusnya. Ya nurani ya. Biarkanlah proses ini akan saya lewati. Ya. Pakai untuk pakai sendiri kan ini kan masih kan suaranya kan tipe yang suara rock gitu. Iya. Untuk memindahkan genre pastikan dari rock ke ini agak sulit. Itu awalnya kita nggak percaya, kita nggak percaya kalau genre kita yang pop Melayu ini masa dia mau Om Ikang mau ya, sedangkan Om Ikang kan rock and roll, masa dia pop Melayu itu nggak percaya diri banget kita waktu itu kan malu. Sebenarnya sih saya orang yang selalu menghargai perbedaan genre. Dangdut pun saya hargai gitu. Karena semua genre itu bagus menurut saya. Karena kebetulan saya lebih suka dan lebih cocok di genre-nya rock gitu. Itu aja. Jadi pada saat mereka melakukan itu aku izin dulu. Izin saya nyanyi dengan cara saya sendiri gitu kan ya. Yang penting perasaan itu keluar, makanya ya itulah gitu. Tapi mungkin perbedaan itu menjadi satu hal yang apa yang enak dilihat juga, yang enak didengar juga ya. Karena biar bagaimanapun ini yang paling kuat di sini adalah penyampaian lirik dan perasaannya. Kalau genre itu saya rasa dia yang menyelimuti daripada lagu itu. Tapi kan tetap produktif mungkin di lagi berduka seperti apa sih, mungkin emang penghidupan ini agar tidak larut dalam kesedihan atau seperti apa, tapi kan mungkin syuting bareng juga sama mereka Iya. menciptakan karya gitu. Memang saya itu yang saya lakukan adalah paham terhadap rencana Allah ya. Walaupun mungkin iman saya belum sampai ke sana, tapi saya minta benar Allah agar iman saya nyampe dan tambahan saya nyampe. Karena itu aja yang bisa menjawab. Kalau nggak ngerti gitu, nggak paham. Tapi kalau itu saya yakini dan saya berusaha mengejar pahaman itu. Kalau sholat dan urusan dan sebagainya, cara kira-kira bisa ya mendapat jawaban dan sedikit mengurangi kedukaan. Dan saya juga nggak mau menjual kedukaan saya ini ya. Orang entertainer kok harus bikin orang senang gitu kan. Iya mungkin saya bekerja dan ini udah yang terbaik yang sudah dari sekarang seperti ini. Ditawarin langsung mau gitu. Iya, karena itu persamaan. Dia cerita betapa dekatnya juga dia dulu sama orang tuanya dan justru Ewa kasihan pada saat terakhirnya dia nggak sempat ketemu bapaknya. Iya, jadi aku pikir waduh berat sekali ya karena aku juga merasakan ya. Ya akhirnya ya, jadilah seperti ini gitu. Saling menguatkan ya. Iya, sebenarnya ini lagu mungkin juga bermanfaat bagi teman-teman yang mumpung kalau yang masih ada tuh masih sempat kita bisa melakukan, cintailah sebanyak-banyaknya pasanganmu, orang tuamu, siapapun yang kau cintai.
Om, ketika proses pembuatan video itu kan dilakukan di dinas, mungkin pas bagian mana yang menurut Om pribadi sangat punya kenangan di rumah? Ya, bagian kalau di ruangan-ruangan, karena biar bagaimana rumah saya didominasi oleh istri saya tercintai, ya dimana dia yang atur, dia yang mendekor dan sebagainya, dimana selalu ada, dan itu akan ada terus. Mengontrol kesehatan seperti apa sih, mungkin biar lagi produktif? Iya, saya sempat drop juga Mbak. Itu anak saya langsung ke rumah sakit, tapi nggak sampai itu hoax ya, sampai di UGD ya, maksudnya aku masuk IGD ya karena emang dokternya di situ, tapi sakitnya sih biasa aja, cuma depres itu pasti, tapi insya Allah ya Allah kasih kekuatan. Gejala yang dirasakan apa sih, Om, mungkin saat itu? Kan? Gejala yang dirasakan sama Om? Ya hilang konsentrasi, macam hilang motivasi. Nah, pada saat pembuatan video klip, spiritnya seperti apa dari teman-teman sendiri untuk membangkitkan Omika? Apa ya? Sebenarnya pengennya nggak banyak ngobrol, karena kondisi di situ proses syutingnya liriknya itu udah segitu banyak, liriknya udah gambar-gambar ikan, jadi takut kalau kita ngobrol. Pengennya memang kita kasih semangat waktu itu ya, kita jawab pamit dari rumah Om Ikam nggak bisa ketemu langsung, udah keburu drop. Iya. Drop ya. Iya, ya mereka sangat mengerti, dan satu bang bicara seperlunya aja lah sebenarnya. Jadi yang kita sharing tuh kesedihannya, biar bagaimana kan this is life. Bila kesehatan kan seperti apa sih, Om? Ini diatur nggak sih jam kerjanya sendiri untuk Omika? Apa itu? Mengatur kesehatan sendiri seperti apa, dan dipakem-pakemin nggak sih untuk jam kerja segala macam? Anak saya sih yang selalu menjaga saya, dua-duanya itu kita selalu sama-sama. Sekarang abis ini juga saya mau izin nih, harus anak saya fashion dan di JCC, dia jualan Cikigo tuh, dia punya fashion sama Bella di sana, jadi saya harus ke sana. Ya kita sama-sama lah, karena kita mempunyai kedukaan yang mendalam, kehilangan orang yang sama-sama kita cintai. Ya hanya kita yang bisa mulai dari situ bangkit lagi perlahan-lahan gitu. Itu ya saya juga nggak kepengen orang ikut sedih, doain aja Ya. hanya itu yang bisa mengurangi, doain aja ya. Allahumma billah ya Untuk depakan berapa lama sih pembuatan lagu ini sampai jadi? Lagu ini cuma 1 hari misalnya, waktu di meninggalnya bapak saya sempat merenung dan menyalurkan apa yang ada di hati, di pikiran, ya kita lagu ini. Berapa lama Itu cuma 1 hari. sampai jadi? Iya, sampai jadi. Sampai mantap memilih Mas Ikang sendiri prosesnya? Tadi Om Ikang bilang yang saya sampaikan sama Om Ikang itu sama. Kebetulan memang orang tua saya itu fans beratnya Om Ikang. Maka dari itu memang posisinya waktu itu kok bisa sama kayak gini, ngerasain hal yang sama kan. Makanya pengen banget ketemu sama Om Ikang, ada jadinya lagu. Alhamdulillah Om Ikangnya juga baik, jalanlah video klip itu jalan seperti sama Om Ikang. Jadi nggak ada proses belajar lagunya juga Mbak. Aku pas lagi tim kasih tahu lagunya begini, ya apa adanya gitu. Dan segala kondisi saya ya, dan dia juga terkata-kata seperti itu. Jadi saya juga nggak merasa dibebani gitu dengan kerja atau bagaimana. Ya ini aja mengikuti proses keadaan jiwa kita pada saat itu. Apa tadi? Ini kan lagunya soal banyak apa yang paling
dan sosok yang dari Wow, semuanya ya. Aku, istri saya tuh makhluk yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Betul ya? Saya rasa saya cukup ya. Maaf ya. Ya, Terima kasih banget teman-teman. Semoga semuanya sehat semuanya. Amin.